Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik, anak-anak sekalian, kita sekarang melanjutkan pelajaran tahsin ya. Masih pada adab tilawah dalam kitab Fathur Rabbani, dan kita akan membahas adab tilawah yang ke-8. Sebelumnya ya, kita merojaah secara ringkas dulu adab tilawah yang sudah kita pelajari. Yang pertama, adab tilawah Al-Quran, yaitu ketika akan membaca atau sedang akan membaca atau setelah membaca, kita harus ikhlas hanya mengharapkan pahala Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Itu dalilnya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agama dalam menjalankan agama yang lurus. Kemudian yang kedua adalah kita menghadirkan keagungan Al-Quran, yaitu dengan cara menghadirkan keagungan Allah, menghadirkan keagungan yang diturunkan Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghadirkan yang membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya. Al-Quran ini ya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, agar apa? Mereka yang diperdengarkan Al-Quran ini untuk tadabbur, memikirkan, merenungkan ayat-ayatnya ya, dan mempelajari ayat-ayatnya agar menjadi pengingat bagi orang-orang yang berakal. Nah, itulah tujuan Al-Quran. Jadi bukan sekedar dihafal teksnya saja, bukan sekedar dibaca teksnya saja, tapi adalah untuk tadabbur. Ya, untuk tadabbur, yaitu resepnya merasakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca adalah ditujukan untuk kita sendiri yang sedang membaca. Itu adalah resep yang disampaikan penulis agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang keempat, yaitu kita memperindah tilawah kita dengan apa? Dengan membaikkan suara ya, tanpa ada perasaan ta'ajub, takalluf ya. Nanti takalluf akan disampaikan lebih detail pada yang adab tilawah yang ke-8 ya. Nggak boleh ujub, nggak boleh sombong, yang merasa dirinya paling bagus, suaranya paling indah, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah kita harus mensucikan hati kita ya, badan kita, kemudian pakaian kita, tempat kita ya. Dan ketika membaca Al-Quran, kemudian kita usahakan menghadap kiblat ya, dan kemudian kita memakai siwak. Kemudian yang keenam, kita menjauhi tertawa, toleh-toleh ya, main sendiri ketika apa? Membaca Al-Quran. Bahkan ketika ingin memutus bacaan Quran ya, sebaiknya tidak dilakukan kecuali sangat-sangat penting ya, ada sesuatu hal yang sangat penting ya, kita putus bacaan Al-Quran kita. Dan ketika kita menguap, maka kita hentikan dulu bacaan kita ya, menguap dulu baru kita lanjutkan menguap kita. Kemudian yang ketujuh adalah kalau kita mendengar bacaan Quran, maka kita harus mendengar dengan hati yang khusyuk ya, memikirkan dan mentadaburi ayat-ayatnya. Sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad SAW ya, ketika beliau meminta dibacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak bacaan Ibnu Mas'ud dengan baik ya, kemudian sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida ya, beliau mengatakan hasbuk al-an, cukup bagimu sekarang ya, sudah cukup.
Kemudian Ibnu Mas'ud menoleh kepada wajah Nabi Muhammad SAW dan beliau melihat bahwa kedua air mata Nabi kita Muhammad SAW yang meneteskan air mata ya, karena mentadaburi ayat ini. Kemudian yang kedelapan, nah inilah yang kita pelajari sekarang. Penulis mengatakan an yaltazima bi ahkamit tajwidi. Maka seseorang yang membaca tilawah Al-Quran ya, membaca Al-Quran, maka dia iltizam dengan hukum-hukum tajwid ya, dia iltizam dengan hukum-hukum tajwid. Nah, iltizam di sini iltazama yaltazimu, yaitu mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk konsisten dengan hukum tajwid. Nah, ini penting ya. Jadi tilawah Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ingat konsisten dengan hukum tajwid ya, bukan konsisten dengan nada. Kita harus konsisten dengan apa? Hukum tajwid. Wa an yurattilahu tartilan, dan ia harus membaca dengan tartil. Nah, apa itu tartil? Nah, nanti kita bahas. Kita harus membaca dengan tartil sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan apa? Tartil. Kemudian wa yaqra'u bi tu'adatin wa mi'nanin, dan hendaknya atau ia harus membaca dengan bi tu'adah, dengan keadaan tenang ya, tidak terburu-buru ya, hatinya tenang. Itulah cara membaca yang pas. Duna takallufin, tanpa adanya takalluf, memaksakan diri ya, memaksakan diri. Jadi kita bacanya tartil. Apa itu tartil? Tartil itu membaca dengan tenang ya, dan tidak ada takalluf. Apa itu takalluf? Nah, nanti kita akan bahas. Fadzalika, kalau kita membaca tartil tanpa takalluf ya, maka hal itu aqrabu ilal fahmi. Maka hal itu akan memudahkan kita memahami bacaan yang sedang kita baca. Wa ashalu lil hifzi, dan akan memudahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, ini ya. Jadi faedahnya kenapa kok kita harus baca dengan tartil? Yang pertama, akan memudahkan kita memahami. Yang kedua adalah memudahkan kita menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya ketika kita membaca tartil, khusyuk ya, kemudian melihat teksnya dengan baik, maka mungkin beberapa kali pengulangan sudah hafal. Berbeda kalau kita membaca cepat ya, ketika membaca cepat mungkin kita membutuhkan pengulangan yang lebih banyak. Ini sebenarnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Ya. Di surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Wahai Muhammad, jangan kamu gerakkan lidahmu ya, karena kamu ingin buru-buru hafal, ingin segera hafal. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka yang pertama yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW ya, harusnya adalah apa? Diam, tenang, dan menyimak, khusyuk. Gitu. Nah, kemudian pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW terburu-buru ingin segera menghafalnya. Jadi malaikat Jibril belum selesai melafadzkan, ya Rasulullah SAW bersegera untuk menghafalkan. Malah ini ditegur, la tuharrik bih, jangan kamu gerakkan dulu lisanmu. Kemudian perhatikan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna, sesungguhnya, alaina, kewajiban kamilah, jam'ahu, yang mengumpulkan Al-Quran di hatimu, wa qur'ana. Masya Allah ya. Fa'idha qara'nahu, kemudian diajari lagi Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril telah selesai dari bacaannya, fattabi' qur'anahu, maka ikutilah bacaannya. Thumma inna alaina bayanah, kemudian menjadi tanggungan kamilah
untuk menjelaskan apa maksudnya. Nah, masya Allah ya, ini adalah pendidikan luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita menghafal Al-Quran, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, bagaimana hati kita bisa terbentuk dengan Al-Quran, yaitu dengan apa? Membaca dengan tartil, membaca dengan khusyuk. Gitu. Kemudian di sini penulis melanjutkan wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Qur'an ya, faraqnahu kami turunkan secara terpisah. Ya, Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun ya, dan berakhir ketika Nabi kita Rasulullah SAW wafat. Jadi sekitar dari awal sampai akhir adalah 23 tahun ya. Itu tidak sekali turun. Dalam 23 tahun ya, turun secara bertahap, kadang satu ayat, kadang beberapa ayat ya, kadang satu surat pendek ya. Tidak, Al-Baqarah pun tidak satu kali turun langsung Al-Baqarah, tapi continue sedikit demi sedikit dan selesai dalam waktu apa? 23 tahun. Nah, dengan cara ini ya anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala membentuk hati para sahabat, dan akhlak para sahabat adalah akhlak Al-Qur'an, hati Al-Qur'an. Ya, generasi yang luar biasa, yaitu dengan apa? Memahami Al-Quran dengan baik. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau bercerita bahwa kebiasaan para sahabat ya, tidak akan menghafal selebihnya sebelum benar-benar menguasai 10 ayat. 10 ayat dihafal ya, dipahami benar-benar. Setelah paham dan bisa ngamalkan, nambah lagi. Dan memang butuh waktu yang lama anak-anak sekalian ya, tidak sebentar untuk mengitqonkan dan menghafalkan Al-Quran bersama apa maknanya, butuh waktu yang lama. Tapi walaupun waktunya lama ya, faedahnya dan manfaatnya apa? Tercapai. Itu 23 tahun untuk orang mungkin Abu Bakar As-Siddiq yang ketika wahyu ini turun ya, berusia sekitar 40 tahun juga. Begitu juga para sahabat yang lain ya, tidak anak-anak lagi gitu. Tapi dengan itu bisa membentuk sosok yang luar biasa. Wa Qur'anan faraqnahu, Allah menurunkan Al-Quran dengan apa? Terpisah-pisah dan sedikit-sedikit. Litaqra'ahu 'alan nas, agar kamu wahai Muhammad taqra'ahu, membacakan Al-Quran kepada manusia, ala muksin ya, bertahap, sedikit demi sedikit ya. Wa nazzalnahu tanzilan, dan kamilah yang menurunkan Al-Quran ya, dengan cara seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap ya, dengan tenang ya, tidak terburu-buru ya, dikit demi sedikit dan terpisah gitu. Ini dalil yang disebutkan oleh sebentar ya, ada telepon dari ibu. Ya, bismillah, kita lanjutkan. Inilah dalil yang menguatkan tentang membaca tartil ya, ala muksin tadi ya, dengan tenang, agar bisa mudah difahami. Kemudian Asy di sini menuliskan contoh bacaan tartil ya. Wasu'ila Anas bin Malik ya. Dan Anas bin Malik itu ditanya an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang qiraahnya Rasulullah. Ya, ada orang bertanya, wahai Anas, gimana sih qiraahnya Rasulullah gitu. Faqala, kemudian Anas bin Malik menjawab ya, kanat dahulu ya, qiraatahu
bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qiraatuhu ya, kanat qiraatuhu, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddan ya, dalam keadaan dimatkan, dipanjangkan ya. Thumma, kemudian qara'a, Anas bin Malik membaca. Nah, kemudian dicontohkan apa sih maksud memanjangkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim ya, membaca bismillahirrahmanirrahim, wa yamuddu bismillah ya, mematkan, memanjangkan bismillah pada lafaz la. Kemudian wa yamuddu rahman, memanjangkan pada lafaz man. Wa yamuddu rahim, dan memanjangkan pada lafaz rahim. Nah, ini contohnya ya. Jadi konsisten dengan hukum tajwid. Kalau dimatkan ya dimatkan, dipendekin ya dipendekin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai konsisten dengan hukum tajwid. Ini kata Anas bin Malik. Jadi kalau kita membaca dengan tajwid anak-anak, ya rasakan beneran bahwa apa yang kalian baca itu adalah bacaan qiraahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya. Sehingga kita benar-benar merasakan nikmatnya membaca dengan tajwid. Dan kita merasa bahwa kita mengingat sejarah. Kita mengingat, ya Allah, ini bacaannya Rasulullah dulu itu indah banget, bacaannya sahabat dulu itu indah banget, sesuai dengan hukum tajwid. Kemudian wa qara'a rajulun ala ibni Mas'udin ya, ini hadis yang lain ya. Kemudian ada seorang laki-laki itu membaca kepada Ibnu Mas'ud ya, istilahnya Ibnu Mas'ud ya, ada seseorang sedang mengoreksikan bacaannya kepada Abdullah bin Mas'ud gitu. Apa yang dibaca oleh orang tersebut? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tapi fuqara'nya ya dengan murasalah ya, dengan pendek nyambung terus. Mungkin gini ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lil fuqara'i ya. Kemudian duna maddin alif. Duna maddi alifin, tanpa mematkan alif. Masya Allah ya, murasalah. Kemudian ditegur oleh Ibnu Mas'ud, faqala Ibnu Mas'udin, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, mahakada aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut kepadaku. Wah, Masya Allah ya, sampai ditegur. Itu bacaannya harus mat itu. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki itu berkata, wa kaifa aqra'aka, dan bagaimana Rasulullah SAW membacakan ayat itu kepadamu dulu. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aqra'aniha hakada ya, beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu kepadaku seperti ini, lil fuqara'i wa maddaha, dan memanjangkan alif pada wa fuqara'i. Nah, jadi dari dua hadis ini anak-anakku sekalian, ini menunjukkan bahwa bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersambung kepada para sahabatnya adalah mengikuti hukum tajwid. Maka penting bagi kita kalau tilawah Al-Quran konsisten dengan hukum tajwid. Nada tidak ada patokan pasti ya. Memang dari Rasulullah SAW menganjurkan untuk yataghanna bil Quran, tapi para ulama pun beda pendapat apa yang dimaksud yataghanna bil Quran. Apakah itu dengan suara, apakah itu dengan hukum tajwid, karena tidak ada kejelasan. Tapi kalau kita sambung dengan semua hadisnya, kita kumpulkan, maka yang dimaksud yataghanna bil Quran ya, dengan suara yang bagus ya, dan dengan apa? Tajwid gitu. Tajwid. Nah, itu anak-anak sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.